Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frisda. Saya mahasiswi Teknologi Pendidikan Offering B angkatan tahun 2013 Universitas Negeri Malang. Saya sedang menyelesaikan tugas akhir saya semester 7 ini, mata kuliah profesi TEP, yaitu menerjemahkan dan merangkum buku dari Molena dan Janusz Wieski. Langsung saja, di sini saya dan kelompok mendapatkan presentasi bab 2, yaitu facilitating learning, yaitu memfasilitasi pembelajaran. Langsung saja, di sini ada pengantar apa itu teknologi pendidikan. Sekilas saja, teknologi pendidikan adalah ilmu dan praktek etis dari memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan prestasi dengan cara membuat, menggunakan, dan mengatur sumber-sumber dan proses teknologi dengan tepat. Jadi intinya untuk menolong orang belajar merupakan hal penting dan merupakan tujuan utama dari teknologi pendidikan, yaitu sang teknologi pendidikan harus bisa memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran, kurang lebih seperti itu, dengan cara bikin media atau sumber belajar yang lain. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada fokus dalam pembelajaran di teknologi pendidikan itu ada apa aja. Yang pertama, fokus pada pesan dan kontrol, yaitu bidang yang mendesain, pengguna pesan yang mengontrol proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu fokus pada manajemen pembelajaran, yaitu bidang yang fokus terhadap manajemen pendidikan. Itu di manajemennya. Kemudian pada proses, yaitu berfokus pada pembelajaran, pemecahan masalah yang tadi, dan desain yang sistematis dengan sedikit pembahasan yang membahas proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran. Jadi mulai dari desain, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, seperti itu. Kemudian next. Nah, di sini ada beberapa teori dalam teknologi pendidikan. Ada beberapa teori dalam yang saya bahas dalam topik ini. Yang pertama yaitu tentang teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan teman dari Skinner, di mana terdapat pengkondisian operan dalam pembelajaran. Jadi terdapat beberapa kondisi dalam pembelajaran. Kemudian mesin pengajar dan pembelajaran diprogramkan, dan dalam pembelajaran ini sudah didesain di awalnya, diprogramkan seperti apa. Ini pembelajaran berprograma. Kemudian behaviorisme dan memfasilitasi pembelajaran. Kemungkinan mencapai hasil pembelajaran dengan kontrol yang dilakukan secara cermat pada rangsangan, tanggapan, dan konsekuensi. Yaitu dalam pembelajaran ini ada yang namanya stimulus untuk menstimulus siswa, kemudian tanggapannya seperti apa, konsekuensinya seperti evaluasi, seperti itu. Kemudian kognitivisme dalam teknologi pendidikan, yaitu penggunaan proses memori dan pemikiran untuk menghasilkan strategi serta menyimpan dan memanipulasi ide-ide. Kemudian tujuannya adalah untuk mengaktifkan proses berpikir pembelajaran serta materi baru dapat diproses dengan cara memperluas skema mental belajar auditory secara kelompok, multimedia digital. Kemudian kognitivisme dan memfasilitasi pembelajaran, penataan yang cermat dari konten untuk membuatnya bermakna, dipahami, dan mudah diingat, dan menarik perhatian dengan menggunakan desain pesan, serta menerapkan teori pemrosesan informasi. Nah, di sini ada yang pertama ada ini yang berkaitan seperti behavioris tadi. Behavioris berfokus pada peristiwa diamati yang mendahului dan mengikuti perilaku tertentu. Behavioris. Kemudian kalau kognitif berfokus pada kondisi mental, disimpulkan rantai kegiatan internal yang berhubungan dengan pembelajaran. Ini
bukunya sudah lengkap sekali. Nah, tadi sampai kognitif, kemudian sekarang sekarang konstruktivisme. Masalah dalam mendefinisikan konstruktivisme. Melalui interaksi, pembelajar dapat belajar kebiasaan berpikir, pola budaya, pola bicara, bahasa tulis, dan pengetahuan simbolik lain yang mempengaruhi bagaimana mereka membangun pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri. Di pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran kolaboratif. Biasanya konstruktivis itu dinilai dari prosesnya. Jadi nilai dari proses yang telah dia lalui. Kemudian konstruktivisme dan memfasilitasi pembelajaran. Konstruktivis ditujukan pada kognitif dan metakognitif, afektif dan motivasi, perkembangan sosial, dan faktor perbedaan individu. Jadi setiap individu itu unik. Di sini konstruktivis ini menghargai setiap individu, jadi berbeda-beda setiap individu dalam evaluasinya, dalam penilaiannya seperti itu. Kemudian kita sampai kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pembelajaran dikontrol dan dimiliki oleh siswa, guru, dan pendesain dapat memberi pengaruh pembelajaran, tetapi pengaruhnya adalah lebih pada fasilitatif daripada kausatif. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pembelajaran mempunyai makna yang berbeda untuk masing-masing teori. Teori yang sudah saya sampaikan di depan tadi ada behavioris, konstruktivis, kognitif. Dalam memfasilitasi, yang terakhir dalam memfasilitasi proses pembelajaran tanpa memperhatikan perspektif teoritikal, praktek teknologi pendidikan benar-benar membantu orang yang mencari pembelajaran. Dengan kata lain, kita melakukan apa yang kita lakukan sebagai teknologi pendidikan atau teknologi pendidikan tidak banyak memfasilitasi pembelajaran itu sendiri, tetapi memfasilitasi pembelajaran yang ditujukan pada audiens. Jadi kita memberikan metodenya seperti apa atau medianya seperti apa, tetapi tetap membutuhkan kerjasama antar guru dan wali murid seperti itu. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.